dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengabdian kepada masyarakat Rumpun Matematika FMIPA UNJ Pulau Tidung Pulau Seribu tanggal 22 dan 24 Juli 2023 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak tepuk tangan buat Bapak Ibu semua? Boleh sekali lagi lebih kencang lagi tepuk tangannya. Jadi dengan tepuk tangan semua syaraf-syaraf kita itu agak biar yang agak tadi ngantuk agak mulai gitu ya, jangan bangun lagi Pak. Oke, Bapak Ibu perkenalkan untuk sesi yang sekarang, Bapak Ibu tadi kan ketemu dengan bapak-bapak ganteng, sekarang ketemu dengan ibu-ibu cantik hari ini. Perkenalkan, saya Vera Maya Santi dan hari ini saya ditemani dengan tim saya, yaitu Ibu Insinyur Variani Hermin MT, dan satu lagi sebetulnya ada Ibu Dr. Anda Widianti Rahayu, dan mohon maaf sebelumnya tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Nah, karena kami duo ibu cantik, maka kami didampingi oleh satu mahasiswa ganteng. Ini Mas Rafli. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk pelatihan P2M ini tidak usah stres, ya. Pokoknya dianggap enjoy saja, dianggap enak gitu ya, karena untuk yang pelaksanaan P2 saat ini itu adalah untuk kepentingan penelitian ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau naik pangkat kemudian diminta melakukan penelitian, nah barangkali salah satunya itu metodenya menggunakan statistika ini, yaitu korelasi dan regresi linier. Insya Allah nanti setelah ini Bapak Ibu, oh seperti itu ya kegunaannya gitu ya. Jadi kita ice breaking dulu, setuju nggak? Setuju ya? Siap? Oke. Kalau kita nyanyi bareng ya, coba tes suara. Dua-duanya boleh dipraktekkan. Ayam mana ayam? Oke, ayam. Lalu kalau saya bilang bebek, maka begini. Gini ya, adep-adepan. Ya. Jadi kalau saya bilang ayam, oke, bebek, oke, entok. Kita nyanyi bareng ya, ikutin kata-kata saya, jadi gini. Ayam, ayam, ayam.
panjang bayi atau panjang bayi mempengaruhi berat bayi? Panjangnya, oke. Asumsinya apa? Makin panjang, maka dia makin. Nah, itu salah satu contoh kausalitas, contoh hubungan sebab akibat. Di dalam statistika kami menyebutnya itu nanti bisa kita modelkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ketemu modelnya, jadi kalau ditanya untuk apa sih belajar itu, jadi kalau kita ketemu modelnya, model regresinya, jadi kalau misalnya kita akan bisa memperkirakan atau memprediksi kalau nambah 10 cm si anak ini kira-kira berat badannya berapa. Pakai apa itu? Pakai yang namanya regresi linear, salah satunya. Oke? Nah, itu salah satu contoh aplikasi di dalam bidang kehidupan sehari-hari. Jadi hubungannya antara panjang badan sama berat badan bayi. Atau misalnya warung, semakin banyak yang datang yang beli, maka asumsinya untungnya makin besar. Nah, kayak gitu. Oke ya, cukup paham ya Bapak Ibu. Oke, next Mas Raffi. Nah, tapi permasalahannya, boleh di next lagi aja, kita langsung ke korelasi aja. Oke. Pusing lihat rumus-rumusnya Bapak Ibu. Pusing. Tapi kita nggak perlu pusing lagi untuk menghitungnya, nggak lagi pakai manual. Jadi kalau ada data berat badan, ada data tinggi badan atau panjang badan, itu langsung kita masukkan ke dalam Excel dan biarkan komputer yang menghitung. Nah, selama ini mungkin teman-teman nggak terbiasa, oh ternyata di Excel bisa ya, bisa. Oke, hari ini kita akan kenalkan ada menu di dalam Excelnya Bapak Ibu, namanya analisis data ya, betul. Analisis data, kita akan pakai itu, tinggal masukin ke kotak, jebret, udah selesai hasilnya keluar. Oke, nah untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Mas Raffi. Boleh dong tepuk tangan kan Bapak Ibu? Oke, ini contohnya. Teman-teman tolong ambil datanya, silahkan buka ini. Nanti link ini di dalamnya ada contoh data yang akan kita pakai. Oke, nah, silakan dibuka di bit.ly garis miring data contoh regresi. Kepada Mas Raffi saya berikan mic-nya untuk dilanjutkan materinya oleh Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langsung aja ya. Jadi di sini ada dua variabel yang tadi saya jelaskan, ada variabel X dan Y. Sebagai variabel X-nya adalah jumlah jam belajar, dan untuk variabel ini adalah hasil ujian. Jadi misalnya dijadikan judul bisa menjadi bagaimana pengaruh jumlah jam belajar siswa terhadap hasil ujian mereka, seperti itu. Nah, misalnya nanti diberikan lebih lanjut bisa dikembangkan lagi gitu untuk variabel-variabel. Nah, langsung aja. Oke, yang pertama adalah kita ke menu data ini yang di atas, menu data. Oke, setelah itu adalah ke submenu data analysis. Data analysis yang paling pojok, Ya, betul. Kita klik itu. Nah, akan muncul square bar seperti ini, kotak seperti ini. Nah, ini banyak ini materi-materinya, tapi di sini kita menggunakan regresi. Ujian tahan ke bawah, blok terus enter. Pencet aja enter. Sudah semua pencet enter. Baik, setelah itu kita klik OK. Baik, nah setelah itu iya. Baik, nah setelah itu kita untuk di sini ada input, kita input untuk jumlah jam belajar dan hasil ujian. Tapi yang pertama itu adalah kita input variabelnya dulu, input X, input Y range. Kita klik yang
bagian yang berwarna ini di bagian input array kita klik. Apakah sudah? Nah, kita klik lagi yang di sini ada muncul ininya nih. Udah ya, dia kursornya. Nah, oke, setelah itu kita ke hasil ujian. Kita klik ke bawah nih. Ya, drag ke bawah nih. Ya, drag ke bawah. Pelan-pelan sampai ke bawah. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, setelah itu kita klik lagi yang biru. Enter. Ya. Nah, udah. Nah, setelah itu kita input X-nya. Yang X, nah kita klik yang kayak tadi lagi. Klik ini yang berwarna. Setelah itu kita ke jumlah jam belajar. Habis itu drag ke bawah lagi. Sama aja. Nah, seperti itu. Drag lagi sampai bawah. Oke. Sama lagi kita ke klik lagi. Dan nah, belum. Nah, kita klik kita checklist yang ini yang bagian labels untuk menjadikan jumlah jam belajar dan hasil ujian itu bukan sebagai nilai, tapi sebagai variabel. Ya, kita centang labels. Oke. Sudah. Labelnya di checklist. Oke, udah. Bentar. Sampai mana tadi? Label, labelnya checklist. Sudah. Udah. Oke. Baik. Nah, setelah itu kita ke bagian output option. Nah, itu adalah untuk bagian hasilnya nanti. Kita bakal taruh di mana. Nah, untuk yang output range itu kita di worksheet lembar kerja yang di sini, yang di bagian ini. Nah, untuk yang new worksheet itu kita yang worksheet baru, lembar kerja baru. Tapi yang untuk new workbook itu Excel yang baru. File yang baru. Nah, untuk kali ini kita pakai yang output range yang di sama lembar kerjanya dia. Kita klik output range. Iya, kita klik. Nah, setelah itu kita klik yang kayak tadi yang biru ini. Nah, setelah itu setelah ini ibu mau taruh di mana? Nah, klik. Nah, setelah klik. Ya sembarangan. Tapi ya sudah. Kita masuk lagi ke sininya, klik tadi biru. Sudah? Nah, Satu tempat aja kalau udah. Ya itu. Oke. Di sini dalam regresi ini ada yang namanya uji asumsi dan ada uji kebaikan model. Benar ya, Bu? Nah, untuk melakukan uji asumsi dan uji kebaikan model, kita klik residual atau jumlah sisa. Ya, residual kita checklist. Dan sehabis itu kita checklist normal probability plot untuk plotnya. Dan sudah seperti ini semuanya. Sudah ya? Ada yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, setelah itu kita klik oke. Klik oke. Nah, seperti ini. Hasilnya keluar. Oke. Yang tidak benar boleh angkat tangan yang berhasil. Baik, tepuk tangan dulu. Lihat ya, interceptnya berapa ya? 48. Dia ada intercept, kemudian ada jumlah jam belajar. Oke. Tadi kan kita mau tahu hubungan antara jumlah jam belajar sama hasil belajar. Kalau asumsinya apa? Makin banyak jumlah belajarnya, maka hasil belajarnya makin baik. Iya. Nah, di sini interceptnya berapa ya? Ini pegang. 43,59. Jumlah belajarnya 3,62. Oke. Nah, terus jadi kalau misalnya jadi persamaan regresinya kurang lebih begini. Y kita nyebutnya gini. Y sama dengan interceptnya kita tulis dulu 43,559 ditambah 3,62. Di sini kita nulisnya X. Nah, Y-nya tadi apa? Hasil belajar. Oke. X-nya tadi apa? Jumlah jam. Boleh deh kita tulis Y sama dengan 43,559 ditambah 3,62 jumlah jam belajar. Oke, maknanya
apa? Maknanya ternyata kalau misalnya anak-anak itu, seorang siswa itu jumlah jam belajarnya itu naik satu satuan, naik 1 jam lah, naik 1 jam, maka dia meningkatkan hasil belajarnya sebesar 3,62 poin. Oke, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu prediksi, berarti kalau misalnya seorang anak itu nambah 2 jam belajarnya, kira-kira berapa nilainya naiknya? 7 koma ya? Karena dikali 2 kan? Begitu dan seterusnya. Oke? Itu poinnya itu dalam pengetahuan apa? Hasil belajarnya itu tadi kan dari tes ya, dari hasil ujian di kelas, misalkan ulangan harian, gitu ya Pak. Oke, jadi ini ulangan hariannya, misalkan ini hubungannya kita mau tahu ada nggak sih pengaruhnya kalau dia nambah jam belajarnya, naik nggak nilai ulangannya? Ada. Nilai. Skor nilai, betul. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Tidak bisa banyak, mungkin di lain kesempatan